Puluhan emak-emak berbaju daster dengan membawa peralatan masak menggeruduk kantor Pertamina cabang Banda Aceh di Jalan Daud Bereh, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh. Aksi ini dilakukan akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh dalam 2 bulan terakhir. Bahkan untuk mengisi BBM, pemilik kendaraan terutama sopir angkot harus rela antri berjam-jam. Yang terjadi hari ini di Aceh, selain harganya mahal, tapi barangnya langka. Nggak ada barang, sering kehabisan minyak. Bahkan kita harus mengantri lama, panjang, sehingga menghabiskan waktu yang sangat lama. Apalagi di Maghrib misalnya, kita Aceh Nagro Syariah, tapi masyarakat kita mengantri tanpa sholat. Apakah itu dinamakan dengan syariah? Bagaimana kemudian pemerintah melihat dalam hal ini? Selain melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina cabang Banda Aceh, emak-emak ini juga berunjuk rasa di kantor gubernur sebagai aksi lanjutan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan terhadap kasus keracunan akibat jajanan Ciki Ngebul. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga melarang sementara masyarakat untuk mengkonsumsi jajanan tersebut. Setelah banyak berjatuhan korban akibat mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan. Selain itu, Dinkes Jabar juga sudah menyebar surat edaran ke Dinkes Kota Kabupaten di Jabar agar tetap waspada dengan kasus Ciki Ngebul. Ini masuk dalam kedaruratan medis, di mana semua rumah sakit yang ada di Jawa Barat kalau punya kasus yang berhubungan dengan anak-anak yang mengkonsumsi Ciki Ngebul ini dengan gejala mual, muntah, bahkan sampai perforasi lambung, mohon untuk dilaporkan. Dinkes Jabar juga menghimbau agar orang tua mengawasi jajanan anaknya untuk tidak mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul agar tidak terjadi keracunan makanan. Sebelumnya sebanyak 7 orang siswa SDN Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat diduga mengalami keracunan. Bahkan satu di antaranya terpaksa dirujuk ke IGD RSUD SMC Singaparna. Para korban diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul yang berjualan di depan sekolahnya. Menurut kesaksian salah seorang siswa yang keracunan, sesaat setelah membeli Ciki Ngebul, tubuh langsung merasa sesak nafas dan muntah. Beli Cikbul, tapi udah sarapan, pas tos beres nggak mam Cikbul. Kantos lami dipainten ilmu langsung begah perut nate pas mual dan muntah. Pas muntah pertama teh ada ya darah terus sedik mantep banget. Wih tidinya makan langsung ku guru di cana ke puskesmas. Wih di puskesmas terasa ngaluga gitu. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 4 anak menjadi korban akibat mengkonsumsi Ciki Ngebul. Salah satu korban berusia 4 tahun, warga Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, terpaksa harus mendapatkan perawatan medis secara intensif di salah satu rumah sakit di DKI Jakarta. Korban bahkan menjalani operasi dan perawatan selama 6 hari usai didiagnosis mengalami kebocoran lambung sepanjang 2 cm. Awal mulanya malam itu anak kami jajan Ciki yang keluar asapnya, yang biasa orang sebut Ciki Ngebul, Pak. Nah, malam itu anak kami makan sama yang lain, yang lain sih nggak apa-apa. Pas anak kami mungkin kondisional yang lain, jadi pas makan itu jerit, Pak. Jerit, kaget. Nah, saya kira ada kejadian apa itu kan. Pas saya pegang putih semua keras semua. Dan malam itu juga kita langsung bawa ke rumah sakit. Setelah di ronsen hasilnya bahwa kata dokter lambung anak kami ini bocor. Usai menjalani perawatan selama 6 hari di rumah sakit, akhirnya pada 26 Desember 2022 sang anak membaik. Dirinya pun diminta pihak rumah sakit untuk kembali melakukan kontrol guna pemeriksaan kondisi jahitan di perut sang anak.
Tergiur uang ratusan juta rupiah dari situs jual beli organ tubuh, 2 remaja di Makassar nekat menculik dan membunuh bocah berusia 11 tahun. Pelaku terpaksa melakukan penculikan dan pembunuhan demi membantu ekonomi keluarganya. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang berhasil meringkus 2 pelaku yang merupakan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap seorang anak yang sebelumnya dikabarkan hilang di bawah seorang pria misterius. 2 pelaku ternyata masih di bawah umur. Menurut pengakuan salah satu pelaku, rencana penculikan dan pembunuhan didapat setelah menonton konten penjualan organ tubuh di media sosial yang bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Scroll YouTube kan, nemu video begitu. Video apa itu? Misal berita. Berita apa? Misal 1 ginjal gitu. Oh, jadi Ratusan juta. Di situ mulai kepikiran. Bilang kalau berhasil ini bisa aku belikan kakakku laptop. Sama bisa aku bantu. Jadi Bisa aku bantu bangun rumah ini. lihat internet harga Iya. penjualan organ tubuh. Iya. Usai melakukan aksinya, pelaku berupaya mengirimkan email ke sejumlah situs jual beli organ tubuh manusia yang dikunjungi sebelumnya. Namun, tak ada satupun yang membalas email tersebut karena pelaku hendak menjual jenazah korban secara utuh. Polisi memastikan pelaku belum sempat memanggil salah satu organ tubuh korban lantaran panik melihat korban meninggal dunia. Akhirnya, korban langsung diikat tangannya menggunakan tali, lalu dibungkus plastik untuk selanjutnya dibuang. Karena ini pelakunya anak-anak, sehingga karena pelaku anak-anak dan keterbatasan pengetahuan, jadi dia ngambil sisi enaknya saja. Dia belum pernah ketemu sama yang katanya mau beli, dia juga belum memastikan di mana itu pembelinya, makanya sempat dia kebingungan ketika korban sudah meninggal. Nah, dia bingung mau diapain ini barang, akhirnya apa? Dibuang. Sementara itu, isak tangis keluarga pecah saat jasad korban yang baru berusia 11 tahun tiba di rumah duka. Usai divisum di ruang Dokpol Bidokes Forensik Polda Sulsel, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimandikan lalu dimakamkan. Keluarga pun berharap agar kedua pelaku dikenakan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Sebagai saya sebagai bapak untuk dilihat secara kasat mata, balaslah dengan istilahnya. Ya, yang setimpal lah. Ya. FS, bocah berusia 11 tahun dilaporkan hilang pihak keluarga sejak Minggu sore. Kini, kedua pelaku yang masih pelajar terancam pasal tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022. Usia pelaku yang masih di bawah umur menjadi pertimbangan hukuman akan dikurangi setengahnya. Kondisi kediaman Ibu Eni dan Tiko di Kelurahan Jatinegara, Jakarta kini semakin membaik. Setelah mendapat bantuan dari beberapa pihak, air dan listrik yang sudah belasan tahun mati kini sudah kembali hidup dan bisa digunakan. Pasca dibersihkan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Jakarta Timur dan PPSU, kondisi kediaman Ibu Eni dan Tiko semakin membaik. Hari ini, listrik prabayar pun telah dipasang di rumah Ibu Eni di Komplek PLN Klender, Cakung, Jakarta Timur. Bantuan listrik ini berasal dari seseorang yang tidak ingin disebutkan. Sementara sumber air yang mati selama belasan tahun kini terpasang pompa air yang merupakan bantuan dari seorang konten kreator. Dengan adanya kembali listrik dan air di rumah tersebut, warga berharap kondisi Ibu Eni membaik pasca menjalani perawatan di RSKD Durensawit. Warga juga terharu lantaran tak menyangka Tiko dan ibunya bisa hidup selama belasan tahun tanpa air dan listrik. Pompa sudah terpasang, tinggal memang kita pompa airnya biar sampai menjadi jernih ya. Masih sering dipompa. Dan kita sudah ada pemasangan listrik juga ya hari ini, sehingga ada tiga titik lampu yang udah bisa menerangi malam ini. Ibu Eni saat ini masih menjalani perawatan di RSKD Durensawit, Jakarta Timur ditemani Tiko putranya. Rencananya 2 atau 3 minggu ke depan, Ibu Eni sudah diperbolehkan pulang.
12 tahun Tiko merawat ibunya tanpa listrik dan air, hidup dengan segala keterbatasan. Bagaimana Tiko menjalani kehidupan sehari-hari bersama sang ibu? Eksklusif, Aiman Wicaksono masuk ke rumah Tiko dalam program The Prime Show besok malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Luar biasa, 12 tahun saudara. Tersentuh, 12 tahun menyentuh tanpa listrik, merawat tanpa listrik dan tanpa air. Ini luar biasa, luar biasa. Belum pernah terjadi, bahkan di dunia pun saya belum pernah dengar soal itu. Betul Pak ya? Betapa bakti seorang anak kepada ibunya. Dan ini rumah dari keluarga Tiko. Betul. Dia menyuci di mana? Nyuci baju, mandi. Tapi memang waktu pas pertama kali masuk sini Bapak tidak ada sofa segala macam. Oh, sebentar Mas. Ke kamar kan? Oke. Oh, keras juga sudah memang ya. Kami pasang di sini supaya terlihat ya, kalau ada kegiatan bisa terlihat ibunya, bisa terpantau ya. Iya. Masih keruh karena memang mesti dikuras sampai menghasilkan air layak. Ciri khas tangga rumah mewah ini, melingkar, lantai marmer saudara. Ini bekas lampu kristal kalau Anda lihat ini. Ini kamar mandi mewah, ya Anda bisa melihat ini. Ada bathtub. Ini lampu yang ditanam di dalam plafon. Terbayang ketika masih bekerja, maka mewah sekali. Mewah sekali. Dan kerannya juga keran bermerek, saudara. Oh, ada tulisannya, saudara. Darling, I love you to you. Tiko, Mama. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, dalam lanjutan persidangan kasus pembunuhan Yosua dengan agenda pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kembali mencecar sikap Sambo saat mengetahui istrinya jadi korban pelecehan seksual. Hakim heran kepada Sambo yang tidak mengajak istrinya visum saat mengaku dilecehkan Yosua. Pada tanggal, apakah saudara mengetahui bahwa sebagaimana saudara terangkan kemarin bahwa saudara mendengar bahwa istri saudara dilecehkan, begitu? Di tanggal 7 belum, Yang Mulia. Jadi di tanggal 7 saudara tidak tahu peristiwa di Magelang itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Kapan saudara tahu bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap istri saudara? Saya mengetahui di tanggal 8 pada saat istri saya kembali dari Magelang. Pada saat saudara kembali, istri saudara kembali dari Magelang. Sebelumnya ada komunikasi antara saudara dengan istri saudara di antara tanggal 7 sebelum kedatangan itu. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa di jam 23 di tanggal 7 istri saya menelpon ke saya dalam kondisi menangis dan suaranya seperti berbisik-bisik. Istri saya menyampaikan bahwa Pak Yosua kurang ajar dengan saya. Dia masuk ke kamar. Saya kemudian kaget. Saya sampaikan, kurang ajar apa? Sudah Pak, saya akan kembali besok. Nanti akan saya jelaskan di Jakarta. Papa jangan hubungi ADC yang lain karena saya takut. Kemudian? Selanjutnya saya sampaikan, saya akan menjemput kamu di Magelang. Tidak usah Pak, nanti akan terjadi sesuatu ke saya. Atau kalau gitu saya hubungi Polres untuk pengamanan ke kamu. Kemudian istri saya menyampaikan, sudah Pak, saya situasi sudah tenang di sini. Kuat dan Ricky sudah
tidur di tangga. Besok pagi-pagi saya akan kembali ke Jakarta. Dalam jejak karir saudara sebagai polisi, beberapa kali menduduki jabatan di Reskrim. Bahkan pernah menjadi Direkrimum ya di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya wakil direktur ya. Wakil direktur. Artinya pengalaman saudara sebagai anggota reserse kriminal umum sudah mumpuni. Betul ya? Betul Yang Mulia. Saat saudara mendapatkan laporan atau cerita dari istri saudara tentang tadi sampaikan bahwa ada pelecehan seksual, bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri, apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan, ayo kita visum terlebih dahulu, atau kita paling enggak saudara selaku suami, ayo kita ke dokter dulu untuk memeriksa, barangkali nanti ada sangkutannya, ada mohon maaf PMS atau yang lain-lain. Kenapa saudara tidak lakukan itu dulu? Itulah yang saya sesali Yang Mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya Yang Mulia. Saya minta maaf karena ini harus menjadi panjang seperti ini Yang Mulia. 7 korban tragedi Kanjuruhan menggugat 62 miliar rupiah. Sesaat lagi informasinya.